Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Farisi dalam acara Dialog Ruang Publik. Senin hari ini kita akan membahas mengenai musibah banjir di awal tahun 2024 khususnya di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Hampir atau lebih dari 2 pekan atau 2 minggu banjir telah terjadi di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Nah, bagaimana kondisi banjir di sana hari ini? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder untuk menangani banjir ini akan kita bahas, kita diskusikan bersama 3 narasumber yang nanti akan berbincang bersama kita pada sore hari ini. Saya perkenalkan yang ada di studio, ada Bu Sri Rahayu. Beliau adalah PJ Wakil Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pelaporan Basnas Jambi. Assalamualaikum, apa kabar Bu Sri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI dan nanti akan bergabung bersama kita. Ada 2 narasumber. Pertama Pak dari FUS, beliau adalah Ketua PLH Pelaksana Harian Tugas Satgas Bencana di Kabupaten Kerinci. Dan narasumber yang kedua adalah Bapak Noverman Nurdin, Camat Danau Kerinci Barat, yang nanti juga akan bergabung bersama kita untuk berbicara bagaimana kondisi di sana. Saya ke Bu Sri terlebih dahulu sambil menunggu sambungan telepon. Bu Sri, terima kasih ini sudah hadir di studio TVRI. Kita sangat prihatin, tentunya kita juga sangat sedih di awal tahun. Harusnya ya bergembira sambil mengevaluasi juga kemudian merencanakan kegiatan ke depan gitu kan. Yeah. Tapi justru terjadi bencana di 2 kabupaten di ujung barat Provinsi Jambi. Nah, Basnas sendiri kan sudah 2 minggu nih Bu ya. Betul. Nah, apa yang sudah dan sedang dilakukan Basnas terkait dengan bencana yang terjadi ini Bu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bencana banjir yang kali ini sedang melanda Jambi, kalau saya bilang tidak hanya Kerinci dan Sungai Penuh, karena data terbaru kita memang sudah melanda beberapa kabupaten lain. Memang yang terlama dan terparah sepertinya Kerinci dan Sungai Penuh gitu. Tapi data terbaru masuk ke kami tadi sudah ada Tebo, ada Bungo, ada Merangin, ada Batanghari, ada Sarolangun putus bahkan jalannya tidak bisa dilewatin. Kabar terbaru dari tim kami yang ada di lapangan juga begitu. Dan terkait dengan itu, Basnas Provinsi Jambi sudah ikut turun langsung ke lapangan sejak dari 12 hari yang lalu. Ada 5 orang tim dari Basnas Provinsi dan 4 orang dari Basnas Pusat yang langsung stay di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Gitu. 9 orang ini yang langsung turun ke lapangan menyalurkan bantuan yang disediakan oleh Basnas Provinsi Jambi berkolaborasi dengan Basnas RI. Gitu. Bu, Basnas ini ada di kabupaten kota? Oh iya, ya? Basnas itu ada di setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi. Oke, Bu, emang ini menjadi bagian dari tupoksi Basnas ya Bu? Oh iya, sangat. Ini adalah bagian tugas Basnas karena Basnas itu salah satunya mengurusin tanggap bencana. Kita punya BTB namanya, Basnas Tanggap Bencana. Jadi begitu ada bencana, dapat laporan kita akan langsung turun ke lapangan untuk menyikapi. Nah Bu, itu kan gimana langkahnya, maksudnya responnya, langsung ada bencana langsung datang atau koordinasi, apa yang Ibu nanti berkoordinasi dengan Basnas Kabupaten misalnya, apa yang dibutuhkan segala macam. Jadi yang nanti Ibu datang itu baru memetakan di sana, kemudian tim yang bawa bantuan datang, atau gimana Bu prosesnya? Ya, biasanya kami begitu dapat laporan tidak hanya dari Basnas Kabupaten Kota, biasanya juga ada masyarakat yang langsung info ke tim BTB kami. Kami biasanya langsung berkoordinasi. Kalau dapat info dari masyarakat, kabupaten mana misalnya, kami akan kontak Basnas sana. Biasanya Basnas sana akan turun, cek lokasi, setelah memastikan oh benar titiknya di sini bencananya ini, korbannya sekian. Nah, tim kami akan langsung turun begitu titiknya udah jelas dan korbannya sebanyak apa begitu. Jadi H+1 gitu udah langsung sampai sana gitu Bu? Iya, kita usahakan begitu biasanya. Nah, berarti kan 9 orang tadi kan bukan hanya orangnya aja Bu, barang-barang, bantuan-bantuan apa saja Bu barang-barang. Tapi nanti Bu barang-barangnya apa saja ini Bu. Saya sapa dulu narasumber kami yang ada di Zoom. Ada Pak dari FUS, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Selamat sore Bu Sri.
sore. Ya, terima kasih Pak Darifus. Dan ada Pak Noverman Nurdin, Camat Danau Kerinci Barat. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami ditemani oleh Dan Ramil Danau Kerinci dengan Pak Kapten Yahya. Wah, terima kasih Pak Dan Ramil, Pak Kapten Yahya. Baik, saya ke Pak Darifus lebih dahulu, Ketua Pelaksana Tugas Harian Satgas Bencana Kabupaten Kerinci. Pak Darifus, bisa diceritakan kepada kami, hampir atau sudah 2 pekan ini bencana banjir terjadi, longsor juga terjadi di Kabupaten Kerinci. Bagaimana kondisi hari ini di sana, Pak? Apakah sudah berangsur-angsur sudah mulai surut? Dan bagaimana kondisi korban dan penanganan bantuan di sana, Pak? Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk TVRI untuk memberikan kesempatan kami dari pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Satgas Tanggap Darurat. Semenjak ditetapkannya Kabupaten Kerinci salah satu status tanggap darurat mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 14 Januari kemarin. Nah, memang hasil dari laporan BMKG dan memang kenyataan di lapangan, kita ini selalu diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi curah hujannya. Bahkan sampai hari ini kita ada 7 kecamatan yang masih tergenang rumahnya genangan air. Seperti di kecamatan seputaran Danau Kerinci, ya ada salah satu yaitu Danau Kerinci Barat, Tanah Cogok, Danau Kerinci, Keliling Danau, Tinjau Laut, Bukit Kerman, dan Batang Merangin. Nah, kita telah mendirikan posko induk, yang ini kami sedang berada di posko induk dengan membentuk satuan tugas. Bapak Penjabat Bupati Kerinci langsung menunjuk Dandim 0417 Kerinci sebagai komandannya. Dan alhamdulillah dalam penanganan bencana yang terjadi seperti masyarakat yang terdampak banjir, rumah tergenang, itu kita sudah memaksimalkan untuk membantu menyalurkan bantuan logistik, baik itu beras, mie, kemudian telur, minyak, dan sebagainya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian juga untuk penanganan ada beberapa jalan badan yang tanahnya longsor. Ini dari Dinas PUPR bekerja sama dengan Badan Jalan Provinsi Jambi itu untuk membersihkan. Dan juga begitu juga untuk Sungai Batang Marau. Ini dibantu dari BWS wilayah 6 menurunkan alat berat. Ini saling bantu-membantu supaya bisa terbantu masyarakat yang terdampak. Nah, sejauh ini memang kita masih dalam keadaan tanggap darurat. Memang tahap pertama kemarin itu dari tanggal 1 sampai 7 kita tetapkan tanggap darurat. Nah, kita lihat perkembangannya melalui Bapak Penjabat Bupati memperpanjang lagi 7 hari sampai tanggal 14 Januari. Nah, kemarin di posko induk ini kita telah melaksanakan rapat mengundang seluruh Forkopimda, kemudian Kepala UPD dan Satgas itu sendiri, dan juga hasil laporan dari Kepala BMKG, maka kita memberikan rekomendasi kepada Bapak Penjabat Bupati Kerinci itu untuk diperpanjang masa tanggap daruratnya sampai tanggal 28 Januari yang akan datang. Nah, inilah kita melihat bagaimana untuk seriusnya pemerintah membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Untuk masyarakat yang terdampak itu, alhamdulillah kita sudah menyalurkan bantuan secara keseluruhan,
Dan juga kita di gudang saat ini itu stok beras ini cukup. Ya, nanti apabila kepala desa, Pak Camat mengajukan sesuai dengan data yang sudah masuk ke Pusdalop, masih membutuhkan beras, ini kita akan salurkan. Begitu. Baik, Pak Darifus. Sebelum saya ke Pak Noverman, ke Pak Darifus, satu pertanyaan lagi, Pak. Ada berapa kecamatan, Pak, di Kerinci, dan apakah semuanya terdampak banjir atau ada berapa wilayah yang terdampak banjir, dan yang paling parah yang di kecamatan mana? Kemudian bagaimana kondisinya hari ini, Pak? Apakah ketinggian airnya itu sampai 1 meter, 2 meter, atau bagaimana, Pak, kondisi hari ini? Baik, untuk jumlah kecamatan yang terdampak banjir dan tanah longsor itu ada 16 kecamatan. Nah, memang kita ini kan ada kecamatan wilayah hulu, ada wilayah tengah, dan ada wilayah hilir. Memang dari masa tanggap darurat dari 1 Januari sampai tanggal 7, ini memang yang paling parah itu adalah kecamatan wilayah hulu. Kemudian dari tanggal 7 sampai 14, ini antara kecamatan yang berada di wilayah tengah dan di wilayah hilir. Kenapa? Karena di wilayah hilir ini kecamatan yang berada di seputaran Danau Kerinci. Nah, air yang mengalir dari hulu ini numpuknya atau dia tuh terbendung di Danau Kerinci. Ditambah lagi 2 hari yang lalu ini memang intensitas hujan baik siang maupun malam ini cukup tinggi. Nah, akhirnya debit air danau itu naik. Bahkan ada di seputaran kecamatan di Danau Kerinci itu airnya sampai 1,5 meter. Dan sampai saat ini masih. Dan kami sampaikan juga itu di kecamatan Kelidanau. Itu akses masyarakat mau keluar itu tidak ada lagi. Nah, jadi saat ini kita sudah membantu masyarakat itu mengirimkan perahu karet untuk akses masyarakat itu untuk keluar, misalnya jalur ke kecamatan Danau Kerinci Barat tadi mau ke Sungai Penuh misalnya, itu sudah kita bantu perahu karet dari pemerintah. Dan masyarakat itu sendiri ada partisipasi menyiapkan beberapa perahu. Dan juga mau ke arah Danau Kerinci, dalam hal ini ke Darmaga, Danau Kerinci, itu juga kita bantu satu alat perahu karet. Nah, jadi dalam hal penanganan ini memang kita bahu-membahu. Karena kita sudah mengirimkan ada beberapa personil, ada anggota TRC, Tagana, Pol PP, kemudian juga anggota TNI Polri yang berada di sana untuk kerjasama. Baik. Begitu, Pak. Baik, Pak Darifus. Saya ke Pak Camat Danau Kerinci Barat, Pak Noverman dan Pak Ramil. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak, walaupun dalam hampir diguyur hujan ini. Iya, sepertinya sedang di mana nih, Pak, posisinya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya didampingi oleh Pak Dan Ramil Danau Kerinci yang saat ini berada di wilayah perbatasan antara Koto Patah Semerat, Kecamatan Danau Kerinci Barat yang menghubungkan dengan Desa Lempur Danau, Kecamatan Keliling Danau. Yang saat ini seperti kita lihat di belakang kami, untuk akses masyarakat menggunakan perahu yang dibuat sendiri, Pak, terpal. Kemudian untuk masyarakat yang ingin menyeberang ke Desa Lempur Danau, Kecamatan Keliling Danau, masih menggunakan perahu dari masyarakat. Demikian, Pak, untuk sementara, Pak. Ya, Pak Noverman, ada berapa desa, Pak, di Kecamatan Kerinci Barat dan desa berapa yang terdampak? Diulangi, Pak. Ada berapa desa, Pak, di Kecamatan Danau Kerinci Barat, dan apakah semuanya terdampak banjir atau ada hanya sebagian saja? Baik, Pak. Untuk Kecamatan Danau Kerinci Barat,
yang terdampak banjir terdapat 6 desa, Pak. Yang pertama Tanjung Pauri, Tanjung Pau Hilir, Punai Merindu, Kota Baru Semerap, Kota Patah, Semerap, dan Semerap. Nah, yang saya berada saat ini yaitu di Kota Patah Semerap, Pak, yang terdampak 58 jiwa dan 20 kakak rumah. Sementara di sebelah kanan kita lihat pertama ini sawah sudah terendam lebih kurang 15 hektar sawah warga yang siap panen, Pak. Demikian, Pak. Ya, Pak Noverman, bagaimana dengan kondisi masyarakat yang terdampak banjir? Apakah semuanya mengungsi atau masih berada di rumah? Untuk masyarakat yang terdampak saat ini sudah mengungsi ke tempat keluarganya masing-masing dan yang tempat yang lebih tinggi, Pak. Artinya rumah sebenarnya masih bisa ditinggali atau airnya sudah Untuk sangat rumah tinggi, Pak? saat ini di Kota Patah ada sebagian yang bisa dihuni dan ada juga tidak, Pak. Oke, baik. Nah, apakah ada posko, Pak, di sana, dan bagaimana kondisi masyarakat? Apa saja yang bantuan-bantuan yang dibutuhkan, Pak Camat? Tapi nanti Pak menjelaskannya. Baik, Kita harus jeda bantuan dulu. Ini alhamdulillah untuk tim tanggap darurat, tim Satgas Kabupaten, alhamdulillah merespon cepat berupa sembako untuk warga-warga yang terdampak banjir. Demikian Pak, kami lihat sekarang Pak untuk rekan-rekan untuk warga yang sedang menyeberang, Pak. Ini Pak. Ya. Untuk ke desa pula. Itu kondisi apa, Pak Camat? Baik, kita harus jeda dulu, pemirsa. Nanti kita sambung lagi perbincangan dengan Pak Camat Danau Kerinci Barat dan Pak Darifus. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Pemirsa, masih tetap bersama kami di Dialog Ruang Publik membahas mengenai banjir di awal tahun khususnya di Kabupaten Kerinci dan di Kota Sungai Penuh. Dan saat ini kita sudah bersama Pak Darifus, Ketua Pelaksana Tugas Satgas Bencana Kabupaten Kerinci, dan ada Pak Noverman Nurdin, Camat Danau Kerinci Barat. Saya lanjutkan kembali, Pak Camat, Pak Noverman masih bersama kami? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak Noverman, bantuan apa saja yang dibutuhkan masyarakat, Pak, untuk saat ini? Dan apakah bantuan itu sudah sampai ke masyarakat? Sudah datang dan sampai ke masyarakat? Untuk bantuan saat ini, alhamdulillah, Satgas di Kabupaten cepat tanggap. Semua bantuan disampaikan kepada masyarakat. Masuk beras, sayur, minyak sayur, mie instan, kemudian ada lagi untuk saat ini Pak, saya mohon bantuan masyarakat yang dibutuhkan, yaitu perahu karet. Karena perahu karet yang dibutuhkan untuk saudara-saudara kita yang dievakuasi yang dari daerah Lempur, Jawa Tengah yang akan ke Sungai Penuh. Oke, artinya bantuan yang ada sudah cukup, Pak, ya, diterima masyarakat, tidak kurang? Alhamdulillah cukup, Pak. Cukup. Dan saat ini yang dibutuhkan adalah perahu karet lagi, Pak, ya? Perahu karet untuk menghubungkan antara dua desa tadi, Pak, di lain kecamatan keliling danau dengan Danau Kerinci Barat. Oke, Pak Noverman memastikan lagi bahwa berarti tidak ada posko khusus ya untuk para warga, tapi para warga ke rumah kerabatnya masing-masing gitu ya? Iya, betul. Betul, Pak. Oke, baik, saya ke Pak Darifus. Pak Darifus, yang dibutuhkan, selamat sore. ya, yang dibutuhkan masih perahu karet, Pak, khusus di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Pak. Mohon tanggapannya, Pak. Baik, memang untuk perahu karet itu persediaan kita itu ada 4. Kemarin sebelum terjadinya kecamatan seputaran Danau Kerinci ini terdampak banjir, genangan air, ini kita perbantukan ada salah satu kecamatan di arah ke hulu, itu Kecamatan Kayaoro. Karena ada salah satu desa
itu jalannya memang sampai genang airnya 1,5 meter. Nah ini belum bisa kita tarik gitu. Nah tapi yang ada bantuan dari BNPB 2 itu sudah kita sampaikan ke Kecamatan Kelidanau. Karena sebelum Kecamatan Danau Kerinci Barat ini naik airnya, itu terlebih dahulu itu di seputaran Kecamatan Keliling Danau. Nah, itu sudah ada kita kasih 2. Nah, tadi sudah kita sampaikan ke Kepala Pelaksana BPBD, ini bagaimana juga kita tetap usahakan, karena memang masyarakat sangat membutuhkan, kapan perlu itu koordinasi dengan BPBD Provinsi Jambi. Kalau masih ada perahu yang bisa dipinjamkan, ya kita pinjamkan. Itu. Kemudian terkait tadi masalah bantuan sembako, beras dan sebagainya, kita dari Satgas itu sudah mengatur untuk dropnya pertama itu 3 hari ke depan. Kemudian selanjutnya nanti kita dorong lagi sampai tanggal 28 Januari. Nah, setelah itu kita lihat perkembangan. Apakah masih tinggi juga curah hujan, apa bisa masyarakat ini sudah bisa beraktivitas. Nah, artinya apa? Masyarakat sampai tanggal 28 yang rumahnya tergenang air, insya Allah ini kita dorong. Nah, di samping itu juga, kita juga membuka dapur umum. Seperti di Kecamatan Tanah Cogo, ada 3 desa, itu 1 dapur umum. Kemudian di Kecamatan Keliling Danau, itu juga ada. Kemudian di Kecamatan Batang Merangin, juga ada kita dirikan dapur umum. Nah, kalau Kecamatan Danau Kerinci Barat perlu dapur umum, nah ini kita dorong juga. Nah, masalah pengungsian tadi, memang sejauh ini kita ada salah satu desa, itu desa di Kecamatan Tanah Cogo, itu memerlukan pengungsian. Itu sudah kita dirikan tenda. Tetapi salah satu contoh tadi, Kecamatan Danau Kerinci Barat, memang masyarakat itu memilih mengungsinya ke rumah keluarga. Namun dari sisi kebutuhan dasar ini tetap kita dorong, kita perhatikan dari pemerintah melalui Satgas Tanggap Darurat. Oke. Pemirsa demikian. Pak Darifus, sebenarnya apa Pak yang menyebabkan banjir ini terjadi, dan apakah ini artinya tahunan, biasanya memang setiap tahun begini, setiap musim hujan, atau ini yang paling parah Pak? Apa penyebabnya? Selain curah hujan yang tinggi, apakah ada penebangan liar di hulunya, kemudian ada banyak sampah dan lain sebagainya, atau apa sebenarnya Pak yang menyebabkan banjir ini, dan hampir 2 minggu ini belum surut Pak? Iya, memang 10 tahun belakangan inilah yang paling terparah. Karena sebenarnya setiap tahun Kerinci ini, khususnya Kabupaten Kerinci, memang mengalami bencana banjir. Tetapi banjirnya itu, misalnya rumah tergenang, 2 jam hilang, surut. Itu. Tapi kali ini luar biasa sekali. Artinya apa? Baik itu tanah longsor, kemudian banjir, ada rumah yang roboh, bahkan ada juga korban jiwa. Nah itu. Jadi apa salah satu faktor? Mungkin tadi sudah disebutkan tadi, memang kalau curah hujan memang tahun ini lebih intensitasnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan juga frekuensinya. Kemudian kedua, memang kita lihat memang istilahnya ada tangan-tangan jahil dari oknum gitu kan, karena ada yang hutan sudah gundul, kemudian ya maaf, masyarakat ini masih membuang sampah tuh sembarangan. Itu salah satu contoh minggu kemarin itu kita gotong royong untuk membersihkan sampah di salah satu desa itu, di Desa Petolanang.
Depati 7. Baik. Ini jembatannya tersumbat karena kiriman dari hulu berbentuk itu ada bahan-bahan masyarakat lah yang hanyut. Baik. Gitu kira-kira. Baik, Pak Darifus, saya ke Bu Sri. Bu Sri dari Basnas Jambi. Bu Sri tadi sudah mendengarkan bagaimana kondisi di sana, berapa kecamatan yang terdampak, desanya, kemudian Pak Camat juga sudah menyampaikan bahwa yang dibutuhkan adalah makanan tentunya. Kemudian khusus di daerah yang di hilirnya, yaitu perahu karet sebenarnya. Nah, bantuan apa Bu yang sudah diberikan Basnas dan tadi sudah mendengarkan, dan apalagi nanti akan diberikan? Oke. Sebenarnya kalau terkait perahu karet, di sana ada 2 perahu karet kita yang kita bawa ke sana. Punya Basnas? Punya Basnas. Punya Basnas itu ada 2 di sana, tapi mungkin peruntukannya tidak di kecamatan yang disebutkan tadi gitu. Ada yang di di desa Tanjung kalau tidak salah, kemarin sempat teman-teman ke sana untuk ini membantu di sana. Nah, kalau untuk bantuan kita itu terlibat di 3 dapur umum. Ada yang di pengungsian ex DPR, ada juga yang di Sungai Penuh, ada juga yang di Depati 7, Kecamatan Depati 7. Nah, masing-masing dapur umum ini biasanya per hari itu mensuplai antara 500 sampai 600 bungkus nasi yang kita bagiin ke masyarakat langsung. Gitu. Bu, itu semuanya timnya dari Basnas, semua tendanya, SDM-nya? Kolaborasi. Jadi dari Basnas itu seperti yang saya sampaikan tadi hanya 9 orang dan laki-laki semua gitu kan, tidak mungkin untuk masak di dapur gitu. Tapi kita berkolaborasi di sana dengan masyarakat sana, dengan anak-anak muda sana gitu, yang memang mau terlibat dan punya tenaga untuk membantu, terutama masak itu ibu-ibu pasti, dan untuk turun ke lapangan ya anak-anak muda yang laki-laki yang masih strong. Dan dari laporan teman-teman di lapangan memang teman-teman itu mendistribusikan makanan pakai perahu karet. Gitu. Jadi makanannya ditaruh perahu karet, nanti begitu dekat baru teman-teman turun dari perahu karet untuk menyerahkan ke penduduk langsung. Nah, itu sudah cukup, Bu, atau masih perlu banyak sebenarnya? Perlu banyak berasnya, kemudian orang yang masak, kemudian orang yang mendistribusikan, atau sebenarnya udah cukup tim yang ada di sana? Sampai hari ini menurut teman-teman di lapangan, Basnas tinggal mensuplai logistik. Jadi timnya masing-masing dapur umum sudah ada, tinggal kita suplai saja logistiknya. Logistiknya gitu. apa nih, Bu, maksudnya? Ya beras, minyak sayur gitu kan, sayurnya yang dimasak apa, segala macam lah kebutuhan dapur yang menjadi kebutuhan. Itu semua pokok. dibawa dari Jambi gitu maksudnya? Kalau kemarin kita bawa dari Jambi itu 2 mobil memang. Apa saja, Bu? Gitu. Beras, ada sarden, ada telur, ada ikan teri, kemudian bumbu-bumbu dapur. Gitu. Ada juga kita bawakan selimut untuk masyarakat yang memang membutuhkan gitu. Itu dari Basnasnya open donasi atau memang sudah ada? Kita itu sementara ini pakai dana yang ada di Basnas. Gitu. Jadi Basnas provinsi disupport juga oleh Basnas RI, kan kita memang tugas kita mengumpulkan dananya masyarakat. Jadi memang ada dana yang kita poskan untuk membantu ketika ada bencana gitu. Nah, kemarin kan sempat jalan atau akses menuju ke Kerinci putus ya, kalau jadi berita. Nah, apakah ini menghambat bantuan-bantuan, Bu? Yang sempat Basnas? Di hari pertama, sehari sebelum berangkat itu saya sempat telepon Basnas Sungai Penuh dan Basnas Kerinci, bagaimana kalau kita belanja di sana, karena menurut saya kan itu juga lebih efektif dan efisien kan. Kita tawarkan karena takut juga jalannya rusak gitu. Bahkan mereka menolak waktu kita kasih uang. Maunya barang memang gitu. Nah, tapi ternyata begitu barang kita jalan putus. Jadi sempat menghambat. Teman-teman cari alternatif jalan lain untuk masuk ke sana gitu. Tapi bisa sampai Alhamdulillah ke bisa, walaupun agak telat nyampenya. Oke. Gitu. Baik, saya ke Pak Darifus, masih bersama kami, Pak? Ya, siap. Pak Darifus, apakah masyarakat di sana artinya aktivitas berjalan normal, Pak? Apakah pasar ada, kemudian fasilitas kesehatannya bisa jalan normal, fasilitas sekolah juga normal? Apakah semuanya terdampak? Kalau semuanya terdampak, bagaimana, Pak, aktivitas sosial di sana? Apakah semuanya terhenti dan butuh bantuan semuanya, Pak Darifus? Oh ya, baik. Tapi sebelumnya atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Satgas Tanggap Darurat mengucapkan terima kasih
kepada Basnas dalam hal ini proaktif untuk membantu masyarakat Kabupaten Kerinci yang terdampak. Namun tadi kalau ada 2 perahu karet, kalau ada untuk Kabupaten Kerinci, kami sangat membutuhkan. Apalagi tadi sudah disampaikan langsung oleh Pak Camat. Jadi kira-kira itu Bu Sri. Terima kasih. Siap Pak, nanti kita komunikasikan sama tim yang di lapangan Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih. Terkait dengan aktivitas masyarakat, memang untuk 7 kecamatan sekarang ini memang lumpuh total. Karena apa? Di samping memang rumahnya mengalami genangan air, jalan badan jalan pun itu tergenang. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Camat Danau Kerinci Barat tadi, ini tidak bisa mau menuju ke Sungai Penuh misalnya, mau arah ke Sarana Agung, enggak, tidak bisa. Artinya terkurung lah. Nah, tapi itu kecamatan yang di seputaran Danau Kerinci. Tetapi ada kecamatan di wilayah tengah, wilayah hulu, itu insya Allah aktivitasnya sudah mulai berangsur-angsur membaik. Karena airnya itu sudah surut, tinggal pembersihan rumah lagi. Kalau fasilitas pendidikan, kesehatan memang ada beberapa yang mengalami genangan dan masih berlumpur. Ini dibantu pembersihan oleh mobil damkar untuk pembersihannya. Nah, ini yang masih lumpuh itu adalah 7 kecamatan. Nah, inilah yang kita harapkan tadi Basnas ada perahu karet, mohon kalau itu sekarang dipakai oleh Kota Soebenue, mungkin bisa digeser lah untuk Kabupaten Kerinci lagi. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih. Kita harus jeda dulu, tapi setelah ini saya akan ke Pak Noverman Nurdin, Camat Danau Kerinci Barat, untuk nanti kita menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan untuk penanganan banjir ini di Kecamatan Danau Kerinci Barat. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Baik pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Dialog Ruang Publik. Kita ke Pak Noverman Nurdin, Camat Danau Kerinci Barat. Pak Noverman, masih bersama kami Pak ya? Ya, Pak Noverman, dengan Forkom Pincap, dengan Pak Dandim, Pak Kapolsek, dan seluruh tokoh di Danau Kerinci Barat, apa yang sudah dilakukan Pak? Dan ke depannya terus yang akan dilakukan apa dalam menangani banjir di sana, Pak? Baik, untuk saat ini kita dijelaskan oleh Dan Ramil 05 dan 06. Silakan Pak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Dan Ramil. Waalaikumsalam. Saya bersama-sama Pak mengucapkan ribuan terima kasih telah sampai dengan kita pada saat ini. Saya selaku Dan Ramil Danau Kerinci, jelas saya mencakup 4 kecamatan. 4 kecamatan ini yang meliputi Danau Kerinci Barat, Danau Kerinci, Keliling Danau, dan Tanah Cokro. Keempat kecamatan ini adalah yang terkena banjir. Yang parah sekali itu Keliling Danau, Tanjung, maupun Danau Kerinci. Yang untuk Danau Kerinci Barat, kami bersama Pak Camat Forkopincam, kami telah menyampaikan kepada masyarakat yang pertama, listrik supaya dijaga. Jangan sampai nanti karena banjir adanya korslet listrik. Kita sudah sampaikan kepada Pak Kades untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian jaga rumah kalau tinggal. Karena kita banyak pengungsi yang walaupun mengungsinya sama keluarga, kita sampaikan pintu harus terkunci, tertutup rapat. Jangan sampai kita pada saat ini kita musibah, nanti terjadi
maling atau pencurian di rumah kita masing-masing. Itu sudah kita sampaikan bersama Forkopimda, kita sampaikan bersama Pak Kades. Kemudian Puskesmas itu sering masuk ke desa untuk mengecek masyarakat yang terdampak, untuk memantau kesehatan para masyarakat yang terdampak. Begitu Pak. Izin tambahan Pak, boleh Pak? Ya, silakan Pak Tomat. Saya ingin mereview keadaan saat ini Pak, dengan masyarakat yang akan dan kembali ke sini Pak. Mohon izin Pak. Untuk kondisi saat ini Pak. Oke. Ini di ujung sana, yang di ujung sana Pak, yang di Lempur Danau. Mhm. Kemudian saat ini juga sudah standby ini Pak. Ibu-ibu geleak dikit Bu. Geleak dikit. Senyum, nanti ibu dah ada senyum ni. Ya. Meskipun banjir harus tetap senyum ya Pak Camat ya. Jangan dipaksakan ibu senyum. Iya, meskipun banjir harus tetap senyum. Itu antri untuk penyeberangan, itu antri. Ya. Karena satu-satunya akses jalan di wilayah Danau Kerinci bagian baratnya. Ini satu-satunya jalan menuju kota Sungai Penuh. Ya, Pak, berarti Begitu, Pak. listrik masih hidup dan sambungan telepon juga masih normal, Pak ya? Alhamdulillah masih. Masih, baik. Oke, baik. Nah, misalnya nih Pak, misalnya hujan masih terus terjadi, kemudian intensitas curah hujan tinggi, kemudian apa nanti yang sedang strategi yang disiapkan Pak? Apakah hanya menunggu bantuan atau ada langkah-langkah lain Pak? Kalau misalnya hujannya masih terus terjadi dan intensitasnya sangat tinggi Pak. Ya, terima kasih. Untuk saat ini saya sudah mengimbau dengan kepala desa untuk segera mengungsi, Pak. Karena di Desa Semerap saat ini sudah 30 rumah terendam, Pak. Untuk mengungsi ke tempat keluarganya. Karena saat ini air semakin meninggi. Demikian, Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Darifus lagi, Pak Darifus. Ya, silakan. Ya, Pak, apakah sudah artinya dampaknya kan sangat luas Pak ya? Ada orang yang terdampak, kemudian fasilitas kesehatan, fasilitas umum, kemudian ada sawah, ada ternak, warga. Itu nanti bagaimana Pak memulihkan itu semuanya Pak? Baik. Pertama itu Pak Gubernur Jambi itu sudah 2 kali turun ke Kabupaten Kerinci. Artinya beliau sangat serius untuk melihat perkembangan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kerinci. Kemudian dari BNPB sendiri, dari pemerintah pusat diwakili oleh BNPB, ini juga sudah turun langsung ke lapangan dalam hal untuk melihat secara jelas apa-apa saja kerusakan yang dialami akibat dari bencana banjir dan tanah longsor. Dan saat ini Bapak Penjabat Bupati Kerinci bersama dengan Bapak Dandim 0417 Kerinci selaku Komandan Satgas Tanggap Darurat dan didampingi oleh Kepala BPBD Kabupaten Kerinci. Insya Allah hari Selasa besok itu mempresentasikan semua kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat dari bencana banjir dan tanah longsor. Nah, inilah yang kita harapkan perhatian khusus pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Kerinci. Sebenarnya kalau Sungai Batang Marau ini dinormalisasikan secara keseluruhan, utuh, mulai dari hulu sampai ke muara Danau Kerinci itu bisa dilaksanakan normalisasi. Insya Allah ini bisa mengurangi terjadinya dampak kerusakan nanti, baik itu irigasi, genangan air, dan sebagainya. Tapi itu untuk pemulihan sekarang, Oke, tapi itu strategi jangka panjangnya Pak ya, normalisasi ya? Ya kita mengharapkan ini setelah
tanggap darurat, nanti ada masa transisi dan pasca bencana. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, kalau untuk sekarang memang ya, Ya, dilanjut Pak. Itu ya. Jadi kalau untuk jangka pendek, nah ini memang kita berupaya semaksimal mungkin dari seluruh elemen, baik itu pemerintah maupun dari dunia usaha maupun dari donatur lainnya, ikut membantu memperhatikan, karena kita juga ya keterbatasan lah anggaran dalam ini. Apalagi kita tadi sudah rapat juga untuk membahas sampai tanggal 28 Januari. Ini insya Allah dari sisi logistik itu sudah kita siapkan. Termasuk masalah yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, ada beberapa sawah yang baik itu puso maupun gagal panen. Ini juga menjadi perhatian khusus. Nanti jangan pasca bencana nanti kita melalui dinas instansi terkait, yaitu dinas pertanian, ini akan melaporkan, dan ini juga kita akan bahas di tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Baik Pak Darifus, untuk tadi kan ini masih rawan ya, masih hujan, terus kemudian juga rawan longsor gitu kan. Nah, bagaimana akses antisipasi ya, akses jalan menuju ke Kerinci? Apakah masih rawan longsor dan bagaimana mengantisipasinya, Pak? Oh ya, kalau untuk kerawanannya memang jalan untuk menuju Kerinci ataupun ke Padang atau segala macam itu memang rawan longsor. Nah, kita telah menyiapkan alat berat melalui Badan Jalan Nasional, dalam ini dari PUPR Provinsi Jambi. Sekarang itu ada sekitar 2 alat yang diperbantukan untuk Kabupaten Kerinci. Nah, tentu di samping bantuan itu dari PUPR Kabupaten Kerinci sendiri juga kita siapkan alat berat, itu ada 5. Dan itu tidak pernah standby, bekerja terus. Kadangkala itu ada yang sudah ditangani longsornya, itu longsor kembali. Nah, itu. Jadi dalam hal ini memang PUPR bekerja keras 24 jam dan dibantu oleh Satgas Tanggap Darurat. Baik, saya ke Bu Sri lagi. Bu Sri, nampaknya ya mudah-mudahan segera berakhir. Tapi kalau melihat bagaimana kondisinya, kemudian curah hujan yang disampaikan tadi masih sangat tinggi, kemudian di danau, di Kecamatan Danau Kerinci juga airnya kemungkinan tinggi gitu kan. Apa Bu yang nanti terus akan dilakukan oleh Basnas Provinsi Jambi, Bu? Oke, Basnas Provinsi Jambi tentu saja akan terus melakukan bantuan kepada masyarakat. Tim kami akan tetap di sana sampai memang dinyatakan tidak lagi menjadi darurat tanggap bencana begitu. Dan suplai logistik sampai hari ini kita masih lakukan, begitu. Selagi memang masyarakat membutuhkan. Memang ada permintaan dari beberapa kabupaten lain yang juga terdampak dari limpahan air itu untuk segera ada tim yang turun ke lapangan gitu. Dan hari ini tadi kami sudah berdiskusi di tim, akan ada tim lain yang turun untuk ke kabupaten lain. Artinya support dari Basnas akan terus diberikan. Ada kekurangan, Bu ya? Sampai cukup. Atau lagi ada bantuan dari Basnas RI? Gitu. Ya, ada support dari Basnas RI juga. Baik, kita harus jeda dulu pemirsa. Masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, kita berada di penghujung dialog untuk Jambi ruang publik pada sore hari ini. Saya ke Pak Camat terlebih dahulu. Pak Camat, terakhir closing statement Pak Camat. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat dan umumnya? Ya, terima kasih Pak. Pada umumnya saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya pada Danau Kerinci Barat, untuk tetap waspada, karena ini bencana sudah menyeluruh. Hanya bisa berdoa
cepat mengungsi jika air naik ke rumah. Mungkin ada tambahan dari dan Ramil. Terima kasih Pak. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kerinci, karena yang banyak yang tinggal di luar, untuk memohon tidak ada saling menyalahkan. Karena saat ini betul-betul kita dapat musibah. Sekarang ini kita tinggal berdoa supaya musibah ini cepat berlalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Camat Danau Kerinci dan Pak Dan Ramil. Berikutnya Pak Darifus, singkat saja Pak. Apa yang Oh ya, baik. Kita tetap mengacu pada moto BNPB. Kita jaga alam, alam jaga kita. Untuk itu, apapun yang terjadi pada saat ini, kita harus selalu berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci tetap bersabar, dan anggota Satgas, camat, kepala desa yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor, marilah kita bekerja bersama-sama dengan ikhlas supaya masyarakat bisa terbantu. Pemirsa, demikian. Baik, terima kasih Pak Darifus, Ketua Pelaksana Tugas Satgas Bencana Kabupaten Kerinci, dan Pak Noverman Nurdin, Pak Camat Danau Kerinci Barat, dan Pak Yahya dan Ramil. Terima kasih Pak, semoga bencananya segera berlalu, tetap sehat, dan bisa mengatasi semua permasalahan yang ada di sana, koordinasi dengan berbagai pihak. Saya ke Bu Sri. Bu Sri, terakhir Bu Sri, apa yang ingin sampaikan dari Basnas, Bu? Oke, kepada masyarakat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, tentu saja kami turut prihatin dengan musibah yang menimpa ini, dan kami akan selalu berusaha untuk bisa membantu semaksimal yang kami bisa, dan sama-sama kita bertawakal, pasti ada hikmah di balik bencana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini peringatan, tapi juga mungkin ini ujian untuk kita. Jadi walaupun di awal tahun kita mendapat musibah, semoga ke depan akan membawa hal yang lebih baik, begitu. Dan kepada tim Basnas yang ada di lapangan, teruslah berbuat untuk umat, jangan pernah ragu melakukan hal yang terbaik. Baik, terima kasih Bu Sri Rahayu, PJ Wakil Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pelaporan dari Basnas Jambi. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, kita dialogkan, memberikan manfaat bagi Anda, dan semoga yang banjir yang ada di Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, dan beberapa daerah yang ada di Provinsi Jambi juga bisa surut dan kembali pulih normal. Saya Muhammad Farisi, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.